Ada masih bersama saya Helmi Ansori dan saya Ishak di ngaji kali ini. ya, ngaji akhlak ya. Guru kita sudah siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sapa beliau. Gus Sa'dullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Mas Ilmi? Masih sakit. Kalian Saya tadi tidur di kereta. Masya Allah. tak mir-mir. Sepuluh kita ke orang. Tadi agak terlambat 5 menit. Ingat ini. Ada yang langsir di sepanjang nanti. Oh, ya yang penting sudah nyampe sini dulu. Dan ini kan ekstranya Gus Sa'dullah. Enggak, sebenarnya saya janjiannya bukan dengan jenengan Mas Ilmi. Kenapa? Sama ya? Sama beliau. Sama. Ini bonus ini. Saya yang salah kemarin. Kami kan kemarin Kamis. hari Kamis. Ternyata setelah saya WA dengan saya lagi ada di acara pengukuhan. Oh iya, kemarin itu. Ternyata kemarin saya kakak silap itu. Ya, alhamdulillah ada 4 profesor baru di UIN Sunan Ampel Surabaya. Salah satu di antaranya. Sekarang kita nggak bisa lagi menyebut beliau Pak Jazil gitu, nggak bisa. Harus Prof Jazil. Loh, dia mengumumkan diri di depan soalnya. Sekarang nggak bisa manggil saya Pak Jazil, harus Prof Jazil sekarang. Semoga tambah berkahnya, dia tambah banyak. Gus, ini melanjutkan kemarin. Saya waktunya kemarin tuh tutupnya lari Gus. Enggak, saya selalu pakai gini sekarang soalnya kalau enggak pakai gini saya juga lupa. Gitu. Saya mulai ngaget-ngaget lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang selalu saya hormati, saya muliakan Mas Ilmi, Mas Ishak, sama beliau Abah Alan Koji ya, di studio maupun seluruh keluarga besar Al Victor dimanapun berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur-dulur apa nih, bincang pagi nggih, Fajar Siar pagi ya, dimanapun jenengan berada, semoga selalu bertambah berkah segala-galanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Nah, setiap ngaji kalau pondok itu kan mesti dimulai dengan ini karena ini doa gitu. Doa itu kalau sudah beruntun dilakukan oleh banyak orang itu lebih mudah dikenali oleh langit. Ane nek donga ngarang dhewe niku nggih kudu register dhisik. Loh, nggih kan kayak aplikasi begitu kan. Kalau sekali dibuka gitu, buka lagi kan nggak perlu login. Nggih lah nggih, tapi kalau misalnya baru ya masuk atau daftar gitu. Seperti pagi ini. Apa namanya, streamingnya Al Victor, tinggal Login. Tinggal masuk. Tinggal masuk aja lah. Langsung masuk, iya. Langsung di Instagram saja. Dan enaknya itu passwordnya mengikuti dari orang pertama yang membuat doa gitu. Hanya doa yang bersandar kepada Kanjeng Nabi itu ya passwordnya dari Kanjeng Nabi. Jadi langit mengenali doa itu sebagai doanya Kanjeng Nabi, bukan doanya kita gitu. Oke, melanjutkan yang kemarin masih tentang masalah taat. Undur ila nafsika hina ma kunta fil maktabi. Undur, lihatlah ila nafsika, kepada dirimu sendiri. Hina ma kunta, di mana pada saat itu dirimu berada fil maktabi, di dalam tempat untuk belajar. Tata'allamu al-qira'ata, kamu belajar untuk membaca wal kitabata dan menulis. Wa tu'maru, dan kamu diperintah bi hifdzil Qur'ani, untuk menghafalkan Al-Qur'an
Al-Karim yang mulia ghaiban, dengan cara non visual. Ini sebenarnya patokan pertama orang untuk belajar itu ada 3. Satu, al-qiraah, al-kitabah, al-hifd, menghafal. Tapi terakhir menghafal. Al-qiraah, al-kitabah, al-hifd, menghafal. Tapi ini bukan hanya tentang bagaimana cara kita menyikapi ilmu yang datang kepada kita, karena pada dasarnya semua yang diturunkan oleh Allah adalah ilmu. Yang pertama yang harus dilihat itu adalah al-qiraah dulu. Sering-seringlah membaca. Paham tidak paham, urusan nanti. Kenapa terus kemudian bacaan ini penting? Karena bacaan ini adalah pintu gerbang pertama. Informasi itu masuk ke mata. Informasi ini masuk ke mata. Seperti kita tahu bahwa ilmu itu dimulai dari kuping, telinga. Kuping dulu ya. Dan kita mendengar dulu. Radio menang. Mendengar dulu. Loh, makanya radio ini sebenarnya adalah pintu gerbang pertama ilmu. Kenapa? Karena tidak ada visualnya. Jadi di sini qiraah suara dulu, mendengar. Semua orang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui telinga dulu. Melalui telinga dulu. Yang normal, maksud saya normal. Semua informasi itu didapat melalui telinga. Ini sesuai dengan kodrat kita lahir di dunia, bahwa bayi itu yang pertama kali disempurnakan oleh Allah bukan matanya tapi telinganya dulu. Dia belajar mengenali suara ibunya, dia belajar mengenali suara bapaknya, dia belajar mengenali saudara-saudaranya, itu melalui telinga dulu. Sama halnya kalau kita ini tahu sesuatu itu pasti telinga dulu. Pasti telinga dulu. Penjelasan-penjelasan yang masuk itu melalui telinga dulu. Karena dinas di Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita ini nol, seperti kemarin yang saya terangkan. Tidak tahu, tidak ada apa-apa aja. Kalau kita mau lahir langsung sepaket dengan ilmunya, ya jadi hewan saja. Kalau hewan kan langsung sepaket. Kuda lahir 5 menit jalan, lari. Gajah lahir 10 menit sudah bisa mengikuti ibunya untuk jalan, ya. Tapi manusia boten, nol. Lahir tidak ada apa-apanya sama sekali. Ditinggal mati jelas. Mati sudah. Maka kemudian wa ja'ala lakumus sam'a. Allah menyempurnakan telinga kita. Nek khalaqa niku kan membuat telinganya. Khalaqa itu pemberian Allah yang tanpa konsekuensi. Kita tidak berbuat apapun. Kalau misalnya Allah mau memberi, ya diberi. Tapi ja'ala itu dengan konsekuensi, karena mengandung level-level penyempurnaan. Itu bedanya khalaqa dengan ja'ala. Beda ya. Kalau ja'ala itu ada konsekuensi. Jadi wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menyempurnakan penciptaan telinga, wal absara, dan menyempurnakan penciptaan mata, wal afidah, dan menyempurnakan penciptaan hati. Dalam maksudnya adalah tentang cara kita untuk menalar. Dari nalar balita, nalar anak kecil, nalar murahek, nalar remaja, terus kemudian nalar peralihan remaja menuju dewasa. Ini nalar peralihan remaja menuju dewasa ini tidak ada batasan umur gitu. Karena ada orang itu yang memilih remaja sepanjang hidup, nggak mau dewasa.
Oke, enggak, bukan tua loh, dewasa. Jadi remaja menuju dewasa ini panjang. Kalau remaja menuju tua itu pasti. Ini kan soal fisik gitu loh kalau remaja menuju. Tapi kalau soal penalaran ya remaja menuju dewasa ini bisa sepanjang hidup. Bahkan ada yang tidak mencapai. Meskipun umur 100 tahun tidak mencapai kedewasaan juga banyak gitu loh. Ya ini penyempurnaan daripada. Nah, dari penyempurnaan ini yang dilakukan pertama adalah menampung informasi. Nggih. Menampung informasi. Menampung informasi itu ya sudah apapun dimasukkan. Jadi artinya kayak buah-buahan dimasukkan ke dalam keranjang itu ya mau yang utuh mau yang bosok kita nggak tahu. Nggih. Makanya ilmu yang didapat melalui telinga jangan dijadikan patokan. Oh. Lah nek nyokot ping 3 oleh bosok kabeh ya napa terusan. Karena ilmu yang ini belum melalui sortir. Nggak ada sortir sama sekali. Gitu loh. Nggih. Nuwun sewu, ini nggak nyebut merek. Ada pleret biru sama merah. Wes itu pasti Indo titik-titik itu. Nah, ya gitu. Ini informasi telinga loh, nggih. Informasi telinga. Kalau kemudian kita tidak menanggapinya dengan qiraah, maka kita akan menemukan banyak pleret biru dan pleret merah itu bertuliskan Mojo Maret, bertuliskan Indah Maret, bertuliskan begitu kita masuk bukan ini. Tapi di luar itu sebenarnya sudah ada tulisan. Kenapa terus kemudian kita perlu untuk qiraah? Karena qiraah ini adalah sortir pertama dari ilmu mata. Begitu dilihat kok setar Maret, bukan itu. Lah. Lagi, ini adalah proses pertama dari sortir mata yang dilakukan atas apa yang telah diterima oleh telinga. Sortir mata atas apa-apa yang telah diterima oleh telinga. Wah, rek ngono ku wayu-wayu. Wes, moro sik. Qiraah dulu. Qiraah dulu gitu loh. Ya, ayu itu kan njaba jero. Arek jenenge sapa, bapake sapa, ibuke sapa, sekolah nang ndi, modele ya apa, kancane sapa. Qiraah semua. Makanya dimaksud oleh Allah kepada Kanjeng Nabi untuk Iqra itu sebenarnya adalah untuk sortir apa yang telah beliau dapat selama 40 tahun sebelum menjadi Nabi. Dia mendapatkan banyak sekali tentang agama, tentang ini, tentang ini. Sebenarnya beliau sudah mulai menyortir. Sebenarnya beliau sudah mulai menyortir, tapi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu pertama ini. Kalau ada yang bertanya kenapa wahyu pertama adalah Iqra, ya karena itu adalah gerbang dari telinga menuju visual. Iqra, ojo disawang toh. Bacalah. Bacalah apa yang kamu lihat. Oh niki Mas Hilmi, niki Koji, ini masih sakit. Lah kalau saya tidak tahu gimana? Lah baru bertanya. Nggih? Baru bertanya. Bagian dari qiraah ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan, kenapa begini? Kenapa begini? Hanya Nabi pertama menolak, ma'ana Nabi Qori. Saya tidak bisa baca. Bukan maksudnya itu. Ngaten lho. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mulailah segala sesuatu itu, membaca sesuatu itu dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesuatu itu yang diawali dengan sesuatu yang baik itu biasanya akan diarahkan kepada hal-hal baik, ditemukan dengan orang-orang baik dan dipertemukan dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Ini sudah saya sebutkan kemarin. Nek wadai api dideledak sing dilebokno mesti jajan sing apik. Gitu loh. Jadi pertama kali qiraah itu adalah kita membuka diri, tapi dengan menjadi yang baik dulu. Keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Saya berusaha menjadi wadah yang baik. Saya jalan ini nyerok sembarang kalir,
Tapi karena saya wadah yang baik, kalau yang ketemu dengan saya waras, pasti yang diletakkan ke saya adalah hal-hal baik. Sortir ini. Nah, gitu. Wadah kecil, agak besar. Ini nanti jajan yang masuk juga berbeda. Maka semakin besar kita menyerahkan diri untuk menerima apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ukuran ini akan menentukan juga, gitu. Ukuran ini akan menentukan juga. Maka qiraah ini yang pertama. Bacalah. Nggih. Saya ketemu dengan Mas Ishak, saya baca. Ketemu dengan Mas Hilmi, saya baca. Saya ketemu dengan Koji, saya baca. Nah, namanya orang membaca itu yang pertama kali dilakukan adalah fokus. Nggih. Gak boleh ngelampir. Maca niku nek nglampyar, engko B kualik dadi D. Engko G ketok songo. Lho, niki jenenge mlawur, fokus dulu. Fokus ya. Nggih. Jadi Iqra wa rabbukal akram. Loh, ini sudah jelas bahwa bacalah. Tapi sebelum itu, persiapkan dirimu menjadi media yang bagus. Iqra wa rabbukal akram, bahwa Allah itu akan menjadi zat yang memuliakan apa yang telah diusahakan untuk menjadi mulia. Nggih. Ngeten niki wau, sakjane mboten gaya-gaya. Soalnya kula niku mboten enten persiapan dadi wudu dhisik. Kula wudu dhisik tak sucenane awakku bismillah. Karena di dalam tempat yang suci hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang suci. Saya jadikan diri saya musola, terserah pangeran mau memasukkan apa orang yang ke dalam diri saya, ilmu apa yang masuk ke saya. Tapi intinya orang yang masuk ke dalam saya pasti suci juga. Ada sesuatu yang baik. Makanya sampai kemudian ada kesunahan untuk mendawamkan, untuk melanggengkan wudhu itu, karena berarti setiap saat tubuh kita ini menjadi musola. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, tempat yang baik, Biar Allah sendiri yang nyortir nanti yang masuk. Lapo wong-wong sikile kotor mlebu jelas dikepuki wong liya. Nggih. Ya tanda. Jelas dikepuki karo wong. Ada masuk ke dalam musola, kakinya kotor, sepatunya ikut naik, wis jelas diarani gendeng. Nah, gitu. Bukan kita yang rusak karena kemasukan seperti itu, bukan kita yang kemudian jatuh harga dirinya karena kemasukan seperti itu. Justru yang masuk ini yang dikepuki wong. Nggih. Meskipun kita kemudian bertemu dengan beberapa hal yang menurut kalam umumnya adalah salah, tapi Allah tidak menganggap itu sebagai kesalahan-kesalahan. Karena apa? Karena itu bukan fungsi kita untuk menerima kesalahan. Karena kita adalah musola yang berjalan. Maka ilmu yang masuk adalah ilmu yang selayaknya orang mau sholat. Ilmu yang masuk adalah ilmu yang selayaknya orang mau iktikaf. Ilmu yang masuk adalah selayaknya orang yang mau belajar apa-apa yang bagus di dalam sholat. Ini yang dimaksud dengan qiraah. Qiraah itu membuka diri dengan cara menjadikan diri kita ini hal yang baik dulu. Mempersiapkan diri menjadi hal baik dulu. Bismillah itu adalah awal penyucian sebenarnya. Bahwa semua yang diawali dengan menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian tambahan-tambahan kelebihan-kelebihan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dilakukan, wah ya tambah lebih baik lagi. Gitu loh. Lebih baik lagi. Misalnya wadah itu sudah jelas-jelas ada mereknya. Kalau bismillah kan langsung mereknya Allah. Oh nggih, nggone pangeran iki wisan, ngoten lho. Nggone pangeran. Terus kemudian oleh Kanjeng Nabi ditambahi dengan aksesoris-aksesoris. Maka dari situ nilai sebagai manusianya akan tumbuh di hadapan sesama manusia. Nggih. Niki Iqra saja membaca saja sudah mau habis. Inji. Saya biasanya nerangkan ini 1,5 jam. Jadi padahal nyebut 3 Iqra. Kita apa? Al-Hifdz nggih. Tapi nanti dulu ya. Ini ya mungkin yang kedua bisa dibahas Kamis. Nggih, ini kan extended sebenarnya gitu loh. Nggih. Ini pancingan untuk minggu depan. Karena ini sebenarnya janjian saya dengan Coach itu. Luar biasa. Karena ya
step jenengan itu yang menyampaikan materi. Di rumah itu penasaran, ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Oke, okay. Kalau saya bisa ya saya jawab. Kalau enggak ya PR untuk minggu depan. Kita ke pertanyaan juga. Iya, monggo. Ya, silakan dulu Al Victor yang mau mengirimkan 081. pesan ya WA 081234939390. Ya, terus itu yang membaca itu kan ada, kita secara letterlek ada, Ya. bahasanya ada ayat atau ayat kauniyah atau ada yang telepon ya. Ada yang telepon? Nah, kita telepon aja, kita beri kesempatan. Assalamualaikum. Halo. Iya. Pak Ayat ah? Iya, Pak Yud. Iya Pak Ayat, moga silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yid. Itu loh Pak Ustaz, saya tertarik tadi mengenai ya masalah kebaikan dan gitu loh. Jadi kalau kita nggak lihat yang lain, nah kita berbuat baik dulu, soal nanti yang masuk pada kita itu nanti perjalanan hidup kita itu ada yang jelek apa kita kan nggak tahu. Iya. Tapi yang penting kita kan harus baik dulu. Terus caranya itu bagaimana Ustaz? Iya. Kan hidup kehidupan itu kan banyak ragam. Iya. Oke, makasih Pak Ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini loh, Pak. Kita ini hidup ini kan seperti membuat label hidup kita sendiri. Mengukir sendiri ya. Nggih, kita ini mau jadi masjid, kita ini mau jadi musola, kita ini mau jadi kos-kosan, kita ini mau jadi rumah. Itu image-nya kita sendiri yang bikin. Dan Allah akan menyesuaikan itu dengan apa yang akan masuk kepada kita. Nggih. Lah kalau dari awal meskipun dibangun dengan megah tapi tulisannya sudah TPA, tempat pembuangan akhir. Itu meskipun dibangun dengan dana miliaran, yang masuk truk sampah semua. Masya Allah. Meskipun istana. Loh iya. Karena kita melebeli sendiri kok. Mari ini penting ya. Loh nggih. Masya Allah. Makanya kita diajari oleh Kanjeng Nabi untuk bismillah setiap kali melakukan sesuatu. Itu kenapa sih? Kita membentuk box yang bagus. Box yang bagus. Meskipun sama-sama kotak gitu. Ya. Kalau di luar itu tempat tulisannya itu sudah tertulis ini tempat jajan sama tempat sampah, beda sudah. Beda itu. Meskipun bahannya sama loh kok. Bahannya sama. Loh nggih. Sama-sama manusia, daging, darah ini tidak ada bedanya semua. Anak turunnya Nabi Adam semua. Tapi kan ya keluaran pabrik ini nanti bentukannya beda-beda. Nggih, nggih nuwun sewu. Mas biar mengeluarkan sebanyak itu model, itu tidak semuanya sama gunanya. Iya. Plastik begini, ada yang keluar jadi tempat sampah. Plastik begini, ada yang tempat jadi tempatnya baju. Ada plastik seperti ini, ada tempat untuk menyimpan begini. Plastik begini. Itu kita. Itu kita. Nah, dari bahan plastiknya dulu itu kita menjadikan itu baik. Nah, kita keluar dari rumah, kita masuk ke dalam rumah, kita bangun tidur, kita mau tidur, itu kita labeli plastik kita dengan plastik yang hanya digunakan untuk sesuatu yang baik. Caranya ya dilabeli dong. Bismillahirrahmanirrahim, itu label. Nggih. Mana merek harus melebelan. Lah ngoten sih. Lah, tapi kalau kita ini ndak ngelabeli, ndak ada tempelan nun sewu, yang ada tempelan ini loh yang berbahaya. Iya. Ya. Ditempeli seret begini hanya untuk jajannya sudah, nggak ada orang pabrik yang berani membawa ini untuk ke tempat yang lain. Pengen dipecat bos ya. Ya. Malaikat nggak akan sembarangan memberi kita rahmat atau bala. Karena kita sudah ada labelnya. Orang itu sudah bismillah kok. Tapi wancunya kena balak. Oh ya kalau gitu balaknya kita ringankan sedikit. Oke lah. Loh, ini loh maksudnya itu. Ini tatanan sebenarnya, tatanan yang terjadi setiap hari. Pakai terus ditanyakan kenapa kita harus membaca bismillah. Loh ya nopo ini plastik keluar gak ada label seret begini berbahaya sekali. Loh iya loh. Iya itu.
Nah, kalau misalnya terus kemudian plastik yang seharusnya kegunaannya untuk A ternyata digunakan untuk B, itu yang dikecam bukan plastiknya. Dan yang buat Lah betul. Yang pakai yang dikecam. Ngoten. Dan nggak mungkin terus kemudian malaikat ini kepingin dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggih, baik gitu aja. Kita mulai segalanya itu dengan label yang baik. ya. Kita diberi label banyak oleh Kanjeng Nabi. Wis ndonga sembawarang kali. Jadi kalau pagi-pagi terus kemudian duha, terus kemudian baca Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa bagian. Itu label kok. Jadi ada 4 kotak. Ya, nah. Ya, nah. Jadi afa wa tuqa wal afafa wal ghina ini seperti lemari 4 kotak. Pun yang manapun nanti yang diisi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena diawali dengan Allahumma. Diisi dengan terserah Allah mau mengisi apa, tapi nggak mungkin salah. Dan tidak mungkin jelek ya. Tapi kalau kita nyelonong gitu aja pagi-pagi, nggak pakai ada doa, nggak ada bismillahnya, wis petu teko oma pokok mancal sepeda mau wis ngono wae. Ya terserah pangeran toh sampean mau dijadikan. Loh ya itu tadi berlaku hukum di situ tadi yudillu mayasya wa yatimayat. Itu di situ sudah. Tapi kalau kita ini sudah masuk ke label, ya Allah beri saya petunjuk, ya langsung disendirikan udah. Oh ini labelnya sudah yahdi mayasya. Tapi kalau ndak ya terserah saya lah tak isi apa. Meskipun bagus tak label di tempat sampah terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita gak bikin label, gak minta dijadikan label apa kok. Jadi kita ini ndak terus tahu apa yang akan masuk ke kita ndak tahu. Yang kita minta kepada Allah itu apa? Itu kita juga ndak tahu mana yang akan dituruti. Tapi setidaknya kalau kita menyiapkan diri kita menjadi wadah yang baik, tidak mungkin akan diisi dengan sesuatu yang jelek. Masya Allah. Semakin kurang kalau ngaji sama beliau ini. Kurang ya. Insya Allah Kalau kurang itu ya kapan-kapan ditambah. Tapi lah balik ke Surabaya Tower. Ya ini minggu depan kan ada lanjutannya lagi. Kamis depan dulur, waktunya beliau memang Kamis pertama. Kamis pertama. Ada Kamis kelima kita coba. Ya, ini versi extended. Nggih matur nuwun Mas Dewi. Tutup dengan Nggih. doa dulu. Dulur Victor matur nuwun atas segala atensinya. Semoga yang kita diskusikan tadi benar-benar diberi manfaat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tak terasa 30 menit lebih. 30 menit ya. Terasa kurang. Terasanya kurang. Ini baru opening. Baru openingnya. Ini baru opening. Jadi Mukaddimah. Pemanasan kata beliau. Masya Allah. Nah, panas betulnya gimana? Insya Allah Kamis depan Kamis ya. depan kita akan bahas kembali. Baik, dulur. Kita harus pamit. Terima kasih, mohon Terima maaf. kasih, mohon Saya maaf. Ansori. Dan saya Ishak. Allahumma fiqh ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.